Bismillahirrahmanirrahim. Wa 'an Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, idza marratum bila kamu melalui riyadil jannati, pertamanan surga, farta'u, maka makanlah kamu dari pertamanan tersebut. Qalu, mereka mengatakan, ya Rasulullah, wa ma riyadul jannah, apakah pertamanan surga itu? Qala, baginda mengatakan, majalisul ilm, majelis ilmu. Rawahu Tabrani wa fi isnadi rawin la yusamma, dalam isnadnya ada rawi yang tidak disebutkan. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, al-hikmatu, hikmah itu maksudnya ya ilmu, kefahaman terhadap ilmu itu namanya hikmah. Al-hikmatu, hikmah, dhalatul mu'min, adalah seperti barang hilang bagi orang mukmin. Fahaitsu wajadaha, maka di mana saja dia menemukan barang hilang tersebut, bahwa maka dia ini ahakku, lebih berhak dia dengan barang hilang tersebut. Rawahu Tirmidzi wa qala hadisun hasan. Qultu, aku mengatakan, syabbaha, telah menyerupakan An-Nabi sallallahu alaihi wasallam al-hikmata, hikmah, bidhalati, dengan barang hilang. Wa ya dhalah itu asyai'ud dha'i, adalah sesuatu yang hilang. Wa maknahu, maknanya hadis, annal mu'min, bahwasanya orang mukmin, la yazalu yatlubu, tidak henti-hentinya dia mencari al-hikmata, hikmah. Wa yas'a, dan dia usaha fi talabiya, dalam mencarinya. Kama anna sahibadh dhalah, sebagaimana orang yang punya barang hilang, ya la yazalu yatlubuha, tidak henti-hentinya dia mencarinya. Wa yunshiduha, dan mengumumkannya, memberikan pengumuman atas barang hilang itu, hatta yajidaha, sehingga dia menemukannya. Wa fihi, dalam hadis itu maknan akharu, ada makna yang lain. Wa maknan akhar anna sahibadh dhalah, bahwasanya orang yang punya barang hilang, la yatrukuha, dia tidak akan membiarkan barang hilang itu. Idza wajadaha, ketika dia menemukannya, ainda sohirin, di samping anak kecil, listrik hasilnya sohir itu, wala inda hakirin, dan tidak pula meninggalkan di samping orang yang hina, lihakarati, karena kehinaan hakir. Wa kadzalika talibul ilmi, begitu juga orang yang mencari ilmu, la ya'nafu, dia tidak sombong, min ahlihi, dari mengambil ilmu, aman, dari siapa saja, wajadahu, yang dia menemukan ilmu, indahu, di sisinya. Wa fihi, dalamnya maknan akharu, ada makna yang lain. Wa fihi, dalam hadis maknan akharu, ada makna yang lain. Bahwa makna yang lain itu annaman, bahwasanya orang kanat yang ada ad-dhalatu, barang hilang, indahu, di sisinya, la yajuzu, maka tidak boleh lahu baginya, ayaktumaha, untuk menyimpannya, menyembunyikannya, ayaktumaha, untuk dia menyembunyikannya, wala yahbisaha, dan tidak boleh menahannya, man sahibiha, dari pemilik barang hilang itu, idza wajahada, ketika dia menemukan barang hilang tersebut, li'annahu, karena sahib ahakku, lebih berhak dia dengan dhalah. Kadzalika, begitu juga la yasa'u, tidak boleh al-alima, orang alim, tidak ada izin al-alima untuk orang alim, tidak ada kelonggaran al-alima, tidak ada izin, tidak ada kelonggaran al-alima untuk orang alim, ayaktuma, untuk dia menyembunyikan ilmunya, antalibihi, dari yang mencarinya.
wala yahbisahu, tidak ada izin untuk alim untuk menahan ilmu anhu dari talib. Ya anahu, karena talib qad wajada dhalah, tahu telah menemukan barang hilangnya indahu di sisi alim. Wah, maka talib itu mustahiquha, berhak kepada dhalah. Wajib wajib alih atas alim ayyubbilaha, untuk menyerahkan dhalah itulah kepada talib. Wallahu a'lam. Jadi dikatakan Nabi, hikmah itu adalah seperti barang hilang bagi orang iman. Di mana saja dia menemukannya, maka dia akan mengambilnya. Dia lebih berhak untuk mengambilnya. Paham? Paham? Maksudnya bagaimana? Kata Hafidz Ad-Dimyati ini, hadis ini ada beberapa maksud. Maksud yang pertama, bahwa semestinya orang mukmin itu senantiasa mencari ilmu sebagaimana orang yang kehilangan barang. Dia akan mencari dan mengumumkan kemana-mana, siapa yang menemukan barang saya, siapa yang menemukan barang saya, sampai ketemu. Begitu juga orang iman itu, dia senantiasa mencari ilmu. Siapa yang mau ngajar saya, siapa yang mau memberitahu saya, sampai mendapatkan. Makna yang kedua, ya, orang ilmu itu seperti barang hilang, itu maksudnya seperti seseorang itu punya barang hilang. Maka ketika barang hilang itu ditemukan, walaupun yang membawa barang hilang itu anak kecil, orang hina, orang miskin, siapa saja, maka tetap saja dia ini mengambil barang hilang itu. Kalau kita punya barang hilang, maunya kita punya jam tangan hilang, kita cari kemana-mana nggak ketemu, akhirnya kita temukan ternyata barang hilang tadi dibawa oleh anak kecil, maka kita ambil juga kan. Bukan, wah malu saya, ini yang membawa jam saya anak kecil, gak mau saya menerima. Tidak, karena kita merasa pemiliknya, kita ambil. Begitu juga kalau yang membawa barang hilang tadi orang yang hina, kita akan ambil juga. Ini barang saya yang sudah saya cari-cari. Walaupun yang menemukan itu orang hina pun akan kita ambil juga. Begitu juga orang mencari ilmu itu, dia mencari ilmu pada orang atas, orang bawah, pada teman, bahkan bisa saja orang itu mencari ilmu dari santrinya. Imam Tirmidzi itu muridnya Imam Bukhari, tapi Imam Bukhari sendiri juga meriwayatkan hadis dari Tirmidzi. Jadi namanya ilmu itu jangan kita malu mengambilnya dari orang muda, orang kecil, siapa saja. Jadi barang hilang kita tidak malu untuk mengambilnya dari siapa saja. Kemudian makna yang ketiga, ya, bahwa ilmu itu seperti barang hilang, itu makna yang ketiga, bahwa bila kamu itu punya ilmu, ya, ini makna yang mungkin lebih jauh dari pemikiran kita. Ya. Orang itu kalau punya ilmu, itu seperti dia ini membawa barang hilangnya orang mukmin, orang lain. Ya. Kalau pemilik barang hilang tadi datang, harus dia serahkan. Begitu juga ilmu. Kalau kamu tuh punya ilmu, kok ada orang minta diajari, kamu harus mengajarnya. Karena ini berarti pemiliknya sudah datang. Paham? Jadi Masya Allah, Al-Hafidz Ad-Dimyati ini punya pemahaman yang ajib ya, mengenai al-hikmah dhalatul mu'min fa haitsu wajada fa wa ahaqqu biha. Jadi ini untuk santri dan juga untuk kiai, untuk muta'alim dan juga untuk alim nih, kata-kata dhalatul mu'min ini. Pelajaran bagi orang alim. Kalau kamu punya ilmu harus kamu ajarkan, karena itu milik orang. Seperti barang hilangnya orang yang kamu bawa.
pemiliknya sudah datang, harus kamu serahkan. Kalau untuk muta'alim, namanya orang cari ilmu itu terus mencarinya seperti orang kehilangan barang hilang. Sampai ketemu, kalau belum ketemu tidak puas. Apalagi barang hilangnya itu barang yang sangat mahal. Dia akan mencari berhari-hari, mungkin bertahun-tahun. Wa an Qabisah bin al-Mukhariq radhiyallahu ta'ala anhu qala ataitu an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Aku telah datang kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqala li, maka beliau mengatakan kepada aku, ya Qabisah, hai Qabisah, ma ja'a bika, apakah yang mendatangkan engkau? Jadi baknya ini namanya bak takdiyah. Dija'a datang maknanya, itu karena dikasih bak jadi mendatangkan. Ya Qabisah, hai Qabisah, ma ja'a, apa yang mendatangkan kamu? Ma ja'a bika, apa yang mendatangkan kamu? Kenapa kamu datang? Maksudnya gitu. Qultu, aku mengatakan, kabirat sinni, telah tua umurku, Masya Allah. Waraqa azmi, dan telah rapuh tulangku. Fa'ataituka, maka aku datang kepada engkau ya Rasulullah, litu'alimani, supaya engkau mengajarkan kepada aku ma yang fa'uni, perkara yang bermanfaat untuk aku. Subhanallah ya. Jadi justru tua malah mencari ilmu. Kan aneh ini orang ini ya. Biasanya kalau kita kan enggak, di negeri kita, saya ini sudah tua, sudah enggak mampu mencari ilmu. Nah ini ilmu, karena saya ini sudah mau mati kok cari ilmu loh. Ini ilmu agama, ini ilmu untuk mati itu, maka kamu tambah tua tambah penting. Kabirat sini, telah tua umurku, waraqa azmi, dan telah rapuh tulangku. Fa'ataituka, maka aku datang kepada engkau, litu'allimani, untuk engkau mengajarkan kepada aku ma yang fa'uni, perkara yang bermanfaat kepada aku. Kala baginda mengatakan, ya Qabisah, ma marata, engkau tidak berlalu bihajarin dengan batu, wala madarin, dan tidak pula dengan batu bata, wala syajarin, dan tidak pula dengan pohon-pohon, illa astaghfaralaka, kecuali dia memintakan ampun untuk engkau. Rahmat wa fi isnadi rawin lam yusamma. Allah, nanti orang yang mencari ilmu itu batu-batu memintakan ampun untuk dia. Insya Allah. Ini kalau wali-wali Allah ditampakkan ini ya, betul-betul batu-batu itu istighfar untuk santri ya, untuk talibul ilm yang betul ya. Cuman karena kita ini hatinya terlalu gelap saja tidak bisa merasakan itu. Ini tentu talibul ilm yang betul-betul ikhlas semata-mata karena Allah, tentu itu. Wa kharaja Tabrani bi isnadin la ba'sa bi Nabi Umamah radhiyallahu ta'ala anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Man ghada ilal masjid, barang siapa pagi-pagi pergi ke masjid, la yuridu, dia tidak menghendaki ta'alama, kecuali dia belajar. Nah tempat belajar itu dulu di masjid. Khairan, kebaikan, ayu alimahu, atau mengajarkan kebaikan. Karena maka adalah lahu baginya ka'ajri umratin, ka'ajri hajjatin taman, seperti haji secara sempurna, hajjatuhu, hajinya. Masya Allah. Kita hari-hari begitu kan, cari ilmu kan. Cuman menghadirkan niatnya ini loh, ihtisabnya itu istilahnya. Para ulama ihtisab, rasa ingin mendapatkan fadilahnya ini yang kita ini sering lupa, bahkan lupa-lupa terus gitu loh. Sehingga nilai amal tadi jadi kurang, kesan amal tadi jadi kurang.
Jadi maka kalau kamu berangkat ke masjid, ini niat ngaji, niat belajar agama, atau niat ngajar, ini harus dihadirkan dulu baru berangkat. Niat baru berangkat. Nah kita ini kena penyakit, namanya penyakit rutinitas. Jadi kita ini jalan aja tanpa niat. Ngaji ya ngaji, salat, tapi niat itu nggak hadir. Niat itu maksudnya ihtisabnya, berharap pahalanya, berharap khasiatnya, keistimewaannya, nurnya ini kurang. Nah, sedangkan orang itu akan diperlakukan oleh Allah menurut zonnya, menurut sangkaannya. Nah, kalau kita ini menganggap amalan itu ya biasa-biasa, ya yang datang biasa-biasa. Tapi kalau kita ini menganggap satu amalan itu sangat-sangat istimewa, maka Allah SWT akan datangkan yang istimewa-istimewa. Nah ini pandangan kita kepada amal, pada agama, ini yang perlu kita renungi betul-betul setiap waktu, setiap saat. Nah ini kaitannya dengan iman masalahnya. Kalau orang itu iman kepada Allah, mengagungkan Allah, akhirnya mengagungkan amalan. Sholat ini barang istimewa, barang besar. Ngaji ini barang istimewa, barang besar. Zikir ini barang besar. Ini perlu kita hadirkan dalam hati kita setiap beramal. Maka baru kita akan ada peningkatan rohani.